podcastnya Griku. Nah, hari ini di kesempatan yang sangat luar biasa, kita akan ngobrol seru banget, ngulik tentang kegiatan ekstrakurikuler PMR. Baik, kita kenalan langsung bersama guru pembina PMR yang ada di SMK Griku. Di sebelah saya ada 3 wanita cantik, wanita hebat, wanita mandiri. Langsung saja kita kenalan dari berwarna putih ya, kostum warna putih ini berbeda sendiri dengan tim yang lainnya. Silakan. Ya, perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Puji Prasetyawati, ahli media kebidanan sebagai pembina PMR SMK PGRIku. Cukup? Ada yang mau ditambahin? Berat badan mungkin? Nanti kalau ada sesi pertanyaan Bun ya, nanti bisa dilihat dari kasat mata dulu. Oke, dibuat slow aja. Iya. Nggak usah tegang gitu. Yang paling rileks ujung sendiri nih ya. Masih muda. Nah, ini kayaknya yang paling senior ini di timnya ekstrakurikuler PMR. Terima kasih sahabat Griku SMK PGRIku. Saya perkenalkan Ibu Ika Trimaryani selaku pendamping PMR di SMK PGRIku. Itu Bu Bunda Sisi. Ada tambahan lagi? Cukup ya? Ya. Oh iya, tambahan lagi ini bocorannya. Gimana? Kalau di sekolah dipanggil Miss Ika karena beliau ngajar bahasa Inggris. Yes. Ya. English teacher. Ya, jadi amanat dari Bapak Kepala Sekolah. Jadi selain saya guru bahasa Inggris, tentunya ini ada tugas tambahan untuk mendampingi Ibu Puji di ekskul PMR Bunda. Keren ya, di UKS-nya ada tenaga nakesnya membantu untuk berjalannya kegiatan ekstrakurikuler. Nah, mungkin boleh kenalan dengan sahabat Riku sedikit. Nah, karena English teacher, nah, boleh perkenalan menggunakan bahasa Inggris. Hello guys, let's join with ekskul pas PMR SMK PGRIku. Dibuat rileks aja. Saya sebagai host sudah lumayan lama, tapi ketika di depan kamera saya nggak tahu, pasti saya ada nervousnya pasti. Deg-degan aja. Udah sekarang dibuat rileks. Nah, sekarang gelas ya. Dari tadi senyum-senyum sendiri, ya. Paling rileks kayaknya. Iya. Nggak kenal nggak sayang ya. Nggak kenal nggak sayang. Saya perkenalkan Bu Kiki, pembina PMR baru dari SMK PGRIku. Ada yang mau tanyain lagi nggak Bunda? Udah married belum? Belum nih, masih kayaknya masih lama ya. Membuka lowongan di bawah ini. Ini baru sekali Bunda, ini baru sekali. Iya. Baru kemarin ini gabung Iya. dengan ekskul PMR. Berarti paling fresh sendiri ya? Iya. Nah, karena kita pengen ngobrol banyak, ngulik tentang kegiatan PMR. Nah, sejarah PMR sendiri itu apa? Mungkin ada yang bisa jelaskan? Kalau menurut saya PMR sendiri kan organisasi yang dibentuk dari pembinaan PMI. Untuk sejarahnya PMR di Indonesia itu sendiri yang awal mulanya tuh pada tanggal 5 September 1945 dibentuk sebuah panitia 5. Kemudian pada tanggal 17 September 1945 dibentuk organisasi PMR ini di bawah naungan Direktur Umum dari Ketua Umumnya Muhatta. Tahu nggak sih Bu? Pinter Bapak sudah. Baik, sejarahnya itu sahabat itu ya, terbentuk pada tanggal 17 September tahun 1945 terbentuklah panitia 5 dan akhirnya di tanggal berapa? Yang pembentukan panitia 5 tanggal 5 September. Tanggal 17-nya PMR. ketua PMR ya, ketua umumnya. Beliaunya Bapak Muhammad Hatta. Luar biasa, harus tahu sejarahnya. Next pertanyaan, nggak usah ini, kayaknya udah ada. Berasa ujian ya Bu? Berasa ujian, kursi panas. Iya. Tugas, nah
kita masuk ke tugas. Tugas dari PMR itu sendiri apa? Mungkin bisa dijelaskan. Ada beberapa, mesti banyak kan tugas dari PMR. Sebenarnya tugas PMR itu banyak sekali ya, karena dari pihak SMK PGRI sendiri kan juga mewadahi anak-anak PMR untuk kegiatan ini dan ini. Dan salah satunya tiap hari Sabtu itu ada ekstra. Nah, ekstra itu ada pemberian materi kepada adik-adik dari SMK PGRI yang ikut ekskul PMR. Nah, kegiatan itu yang pertama pemberian materi pertolongan pertama juga yang ada di rumah, misalnya kena luka bakar nih, bagaimana sih menangani yang benar, kayak gimana sih gitu. Terus kalau ada adiknya yang sakit, udah dapat ilmu dari ekstra PMR sendiri. Bu, gimana sih Bu, adiknya saya sakit tuh cara pertolongan pertamanya itu seperti apa ya Bu. Nah, terus ada lagi nih untuk pertolongan orang kecelakaan, misalnya ada orang lewat kecelakaan, nah, gimana sih tindakan pertama yang harus kita lakukan kalau ada orang kecelakaan seperti itu. Itu yang tugas pertama ya. Iya. Oke, sebelum masuk ke tugas selanjutnya, ada betul itu. Karena gini, kita harus memberikan ilmu atau pengetahuan tentang bagaimana memberikan pertolongan pertama. Sahabat Griku, kan nggak mungkin kita akan memberikan pertolongan, akan tetapi pertolongan itu sembarangan. Karena apa? Akan berakibat fatal. Iya, betul sekali Bu. Harapannya ketika berada di sekolah bisa membantu siswa atau teman yang lainnya, bahkan bisa untuk membantu di lingkungan di mana dia tinggal berada. Gitu ya. Bunda, ini ada sedikit cerita baru saja kemarin Bunda. Ada kecelakaan kecil lah, dikatakan kecelakaan kecil ketika anak sedang praktek. Nah, dengan tidak sengaja anak itu terluka. Ya, baru kemarin ya. Iya. Nah, itu dengan sangat sigapnya tim kami di UKS sana, anak-anak PMR itu ikut serta membantu Ibu Puji untuk menangani anak tersebut. Jadi kami selaku pembina sangat terbantu sekali, sangat senang sekali memfasilitasi dengan adanya UKS, dengan adanya PMR, itu benar-benar sekolah di SMK PGRI itu serasa sudah begitu amannya kayak gitu. Iya, jadi memberikan pelayanan terbaik. Kesehatan kecil pun kita perhatikan gitu. Nah, itu pentingnya bagaimana suatu organisasi PMR itu bisa memberikan bekal yang terbaik sehingga anak bisa membantu. Itu pasti peran guru pembina yang sangat luar biasa gitu. Applause juga buat guru pembina. Next gitu. Tugas yang kedua, selain tadi memberikan pengetahuan tentang pertolongan pertama, ada tugas lain. Bisa seperti ini Bu, memberikan edukasi kepada anak-anak soal bahaya namanya HIV. Itu penting sekali. Narkoba itu juga disampaikan semuanya melalui ekstra PMR di SMK PGRI. Jadi misalnya ada anak-anak kumpul jadi satu nih, diberikan HIV itu seperti apa, HIV itu virusnya, AIDS itu penyakitnya. Kemudian disampaikan lagi juga Bu, ada lagi contohnya narkoba. Kalau kamu konsumsi narkoba, bahayanya seperti apa, nanti badanmu seperti apa, kamu sakit jadi seperti apa, badannya mengkurus, kemudian jalannya juga tidak begitu betul, terus konsentrasinya juga tidak bisa terganggu. Benar sekali Bu. Berarti intinya tugas dari pembina ekstrakurikuler memberikan wawasan, sosialisasi kepada siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan akhirnya jadi role modelnya ya. Iya, jadi benar. bisa memberikan sosialisasi terhadap teman-temannya ya, supaya bahayanya menggunakan narkoba. Ya, next itu akan terjadi seperti apa, dampak yang sangat negatif seperti apa. Iya, berarti tugasnya sebagai role model memberikan sosialisasi kepada teman-temannya sendiri ya. Betul, intinya memberikan contoh yang baik. Ya, bagaimana pola sehat gitu ya, lifestyle-nya terjaga dengan baik, menjaga kesehatan dengan baik sehingga memberikan contoh buat teman-temannya sendiri. Nah, mungkin ada tugas lain
sebelum saya ingin ngobrol ini di sebelah non saya kulik ini. Baju ini ya. Sepertinya menarik ya Bu ya. Putih gitu ya, beda sendiri putih-putih. Iya, menarik ini. Ada yang lain tugas, mungkin penggalangan dana. Ketika kita nggak tahu ya hidup di dunia ini pasti kita nggak lepas namanya gempa, banjir dan lain sebagainya. Apakah siswa juga yang ikut ekstrakurikuler membantu dalam penggalangan dana? Untuk saat ini sepertinya belum Bu, tapi Alhamdulillah karena belum nggak ada bencana sekitar kita, tapi karena tidak dimungkinkan ke depan jika ada. Ya, seingat saya dulu itu ada di sekitar kecamatan terdekat itu ada korban kebakaran ya, ini ya salah satunya. Nah, kita ikut andil berpartisipasi untuk penggalangan dana itu pasti Iya, Bunda. pasti ya. Oke, jadi kegiatan-kegiatan sosial yang Tidak lainnya, hanya bencana jadi alam ya. diagendakan juga dong ya untuk kegiatan sosial di masyarakat luar supaya mengenalkan juga bahwa SMK Pikirku peduli dengan masyarakat gitu. Mungkin tugasnya cukup atau mungkin ada penambahan lagi? Tugas-tugas yang lain mungkin ada nggak selain itu? sepertinya cukup dulu deh Bu. Oke. Tapi pokoknya sih ya. Pokoknya, Ini pokoknya dari ekstrakurikuler PMR adalah tugas utamanya. Tugas pokoknya adalah memberikan pertolongan pertama kepada temannya sendiri atau kepada siswa di mana siswa itu sekolah. Gitu ya, intinya seperti itu. Next. Nah. Halo. Bu. Halo. Kasih senyum dulu. Kasih senyum dulu. Iya. Gak usah takut. Dari tadi nunggu ini. Kapan ini giliran? Iya, nunggunya pakai deg-degan, pakai keluar keringat semua ini lagi. Baik Bu. Nah ini luar biasa sekali saya lihat ya, jarang ya di sekolahan itu ada UKS. Nah, UKS kan punya peran yang sangat luar biasa. Nah, untuk berjalannya kegiatan ekstrakurikuler itu juga kaitannya erat ya, punya peran yang sangat luar biasa UKS ya. Apalagi ditambahi dengan nakes, sehingga anak-anak PMR bisa bekerja sama membantu nakesnya. Bu Bidan ya kalau nggak salah. Iya, betul. Bukan biduan loh ya, Bu ya. Bidan ya, nggak pakai iya. Sambil nanganin pasien ya, ketika sambil goyang. Nah sekarang dokter dituntut seperti itu supaya apa, nasabah. Memang bang gitu ya, supaya pasiennya itu nggak ketakutan. Iya, gitu. betul Memang sekali. harus happy. Nah kayak gini yang gitu ya, nakesnya itu lucu. Gitu. Setahu saya itu anak-anak welcome banget ketika ada Bu Budi di UKS Bunda. Jadi nggak ada takut mau berobat dan Iya. sebagainya. Ada yang namanya Alhamdulillah. jarum suntik obat itu adanya takut mereka, tapi enggak di betul, sini. betul, luar biasa. Baik Bu Puji ya, sebagai Bu Bidan gitu, ada nggak apa istilahnya pengalaman-pengalaman yang gimana ya istilahnya nggak bisa dilupakan atau pengalaman-pengalaman yang sangat luar biasa ketika nangani anak-anak PMR ya, mungkin kan butuh kesabaran ekstra atau pernah menemui kendala atau masalah. Biasanya masalah-masalah yang sering dihadapi sama orang PMR itu salah satunya adalah fasilitas. Kalau ditanya di UKS, udah kayak klinik, betul Ya, nggak, Bu, betul ya? sekali, betul. Nah, kira-kira pengalaman apa Bu yang mungkin bisa diceritakan yang lucu, yang unik atau yang menyedihkan atau yang gimana? Oh iya, oke. Sebenarnya kalau pengalaman banyak sekali. Dari yang mulai sedih, bahagia, gembira, atau sedang-sedang saja. Banyak sekali. Yang paling menggembirakan. Oh, yang paling menggembirakan. Gitu. Yang paling menggembirakan ya anak-anak itu sering main kadang-kadang. Jadi tidak hanya pas mereka sedang sakit, tapi sering juga ngobrol, konsultasi atau curhat masalah apapun di UKS. Jadi UKS bukan hanya tempat berobat untuk yang sakit, tapi sakit hati juga bisa. Oh, gitu ya. Jadi hal-hal lucunya itu ya. Iya, iya. Terus diajarkan apa saja. Nah, kaitannya dengan ilmu yang ada di PMR. Puji, terus ditransfer ilmunya, pengetahuannya tentang kesehatan. Nah, kira-kira yang sudah ditularkan ke anak-anak itu apa saja Bu kira-kira? Ya, contohnya kemarin ada apa namanya? Ada sosialisasi di sekolah SMK. Nah, kita ada demo ekskul. Nah, kita dari awal
setiap pertemuan itu mengajarkan berbagai materi, salah satunya itu pertolongan pertama. Nah, cara membopong atau menangani pasien pingsan. Kan ada anak-anak kalau yang belum tahu tekniknya langsung digendong aja Asal kayak gitu. diangkat. Nanti kan nggak tahu badannya sadar-sadar malah sakit semua yang pasiennya. Itu ada tekniknya. Tekniknya nggak pas, takutnya Iya. itu berakibat fatal, ya. Langsung diangkat secara seperti- paksa. iya. Yang penting dia niatnya nolong, cuman dia nggak tahu. Iya, bahwa betul bopong sekali. itu juga ada Tekniknya, cara iya, teknisnya, ya. seperti Oke. itu. Kemudian untuk perawatan luka juga udah sering tugas juga di UKS membantu saya seperti kemarin yang Bu Ika sampaikan ya, itu berdarah-darah, saya langsung manggil asisten, ambil ini, ya, udah sigap, udah langsung bisa, ya sambil belajar saya ngobatin, anaknya melihat, udah tahu, Urutannya seperti iya apa, urutannya seperti apa, alatnya ini apa, udah tahu, Untuk yang pertolongan pertama. iya. Ketika orang pingsan harus diperlakukan seperti apa? Kalau orang pingsan kan nggak boleh tiba-tiba dibopong kayak gitu, Iya, nggak boleh ya, Bu, ya. iya. Jadi mungkin harus didiamkan dan sebagainya. Luar biasa. Nah, itu pentingnya kita harus mengikuti kegiatan PMR. Nggak rugi sahabat Riko dan teman-teman yang ada di SMK PGRI. Yuk kita gabung ya, join di ekstrakurikulernya PMR. Udah. Gimana, Mbak? Masih ingat nggak kemarin itu pas waktu ada agenda pertemuan wali murid? Iya, iya, Nah, iya. itu pertolongan pertama kita set dalam sebuah drama. Oh, gitu ya? Iya, lucu banget itu ya. Iya, betul. Ya. Jadi ini ya, apa istilahnya, simulasi, bener gak? Simulasi atau apa? Simulasi, Iya, bisa Maksudnya bisa simulasi ya. dibilang Simulasi simulasi. bagaimana ketika Ada bencana gempa, iya. Apa yang kita lakukan pertama kali? Iya. Menolong diri sendiri atau menolong orang lain, atau kita ngumpet, atau kita berbaris, atau gimana? Itu harus ada pengetahuan. Ada, di situ, iya. ya. Kenapa? Kalau enggak, dia nyuncuk di mana malah memberatkan bangunan. Nah, itu ini pentingnya ya. Nah, tidak hanya kesehatan saja. Bagaimana kita menjadikan diri kita sehat? Bagaimana kita bisa memberikan pengetahuan terhadap orang lain? Keren kan? Nah, ini calon-calon siswa yang punya hati yang sangat mulia. Kenapa saya katakan seperti itu? Yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler berarti rata-rata hatinya mulia, apalagi guru pembinanya. Amin. Amin. Gitu. Baik, mungkin ada yang mau disampaikan kesan-kesannya mungkin ya sebagai guru pembina. Nih kesan-kesannya sebagai guru pembina, pesan dan kesannya buat siswa-siswa ini yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler atau yang mungkin belum minat, bagaimana memotivasi siswa supaya ayo, ajakan boleh, silahkan, atau mungkin yang ada yang perlu diceritakan silahkan. Itu mumpung saya kasih waktu, ya enggak? Oke. Saya yang cerita, nanti Bu Ika yang promosi. Oh, gitu ya? Sales marketing aja. Ya, kita bagi. Berapa Ya, lama durasinya? 5 jam? boleh. 5 jam. Nanti tinggal ngitung-hitungan aja ya jamnya. Silakan. Ya. Oh ya, untuk teman-teman sahabat PMR yang belum bergabung di ekstrakurikuler PMR, di PMR itu sangat menarik ya. Kita tidak hanya lokasinya itu tidak hanya di UKS atau sekitaran SMK PGRI Kuwu saja untuk pemberian materi, tapi kita 2 minggu sekali juga akan ada agenda untuk ke PMI Kabupaten Grobogan, Bun. Jadi anak-anak juga belajar di sana. Nanti yang sudah belajar di sana, Sabtu berikutnya mengajarkan ke teman-teman sahabat yang ada di sekolah, menularkan. Iya. Ya seperti itu. Kemudian kekompakan, kemudian ilmu yang kalian dapat nanti. Sebenarnya materinya kan ada 7 materi pokok dari PMI untuk PMR. Tapi saya tambahkan karena saya basicnya kebidanan, saya kasih ilmu lagi tentang obat-obatan. Jadi biar mereka tahu, paham, biar iya sekelilingnya. Jadi demam. Ya, iya. Apa? Betul sekali, Bun. Ketika batuk obatnya apa? Iya. Gitu kan. Oh ya, Iya. tadi yang 2 minggu sekali di PMI, karena memang ya karena organisasi PMR di bawah naungannya PMI, apapun kita harus koordinasi, kita harus belajar, kita istilahnya sharing dengan PMI. Baik. Nah,
mungkin dari Miss Ika, Miss Ika, ada tambahan? silahkan. Kemarin sedikit cerita saja ya Bu. Mungkin juga pengalaman pertama anak ke PMI itu, saya salut sekali itu ya. Dari selepas dari sana, anak-anak itu benar-benar ekstranya kegiatan yang diadakan di setiap hari Sabtu itu lebih terfokus kayak gitu ya. Anak-anak seperti kemarin, Bu, ini untuk kegiatan hari Sabtu minimal kita harus adakan yang bervariasi. Kita buat bergantian dalam menjelaskan materi-materi. Tadi ada 7 materi yang disampaikan sama Bu Puji. Mereka kalau disampaikan sama kita itu monoton, mereka nggak mau. Jadi mereka maunya ikut andil. Jadi meskipun mereka masih kelas 1 itu yang salut ya, mereka mau belajar. Kita kasih materi, mereka yang mau menyampaikan ke teman-teman. Ya, excitednya luar biasa. Jadi semangat belajarnya itu yang perlu kita support. Nah, sebagai guru pembina, ya memang tugasnya bagaimana memfasilitasi anak supaya anak itu bisa mendapatkan ilmu yang diinginkan. Ya, nah sampai ke Purwodadi, dari sini ke Kuwu itu jaraknya juga lumayan jauh. Nah, karena semangat belajarnya sangat luar biasa, ya sebagai guru pembina harus support supaya anak. Nah, pada akhirnya kalau anak-anak punya semangat yang sangat luar biasa belajar tentang bagaimana menjadi seorang PMR yang mempunyai hati mulia, profesionalisme, itu kan butuh belajar, tidak hanya di sini. Karena mereka punya niat yang sangat luar biasa. Nah, monggo kita dorong, kita ini gaskan gitu. Ayo silahkan gitu. Ada lagi mungkin? Kalau bahas cerita-cerita kemarin ke PMI itu banyak anak-anak yang curhat, Bu, ternyata asik ya belajar ke PMI, kenal banyak anak-anak sekolah lain. Jadi di sana kita dijadukan satu sama anak-anak PMR, PMD sekolah lain. Kamu kenal dari mana? Bu, kenal dari SMA Godong, Bu. Terus ada yang kenal dari SMA Purwodadi juga ada, Bu. Terus cerita, Bu, di sana tuh ada yang ganteng, Bu. Gitu. bonusnya anak-anak. Iya. Juga masih single. Ya, salah satu motivasi. Anak lebih mudah untuk cerita apapun. Biasanya seperti itu. Bagaimana kalau kita harus menyenangkan dulu. Kalau kita menyenangkan dulu, insya Allah ya. Jadi teman-teman yang ada di ekstrakurikuler pasti anak-anak pingin apapun diceritakan, suka sharing, diskusi, itu yang paling penting itu ya. Ya kalau masih jomblo kan kayak gitu. Oh, ini sedikit ya, adik-adik SMK PGRI khususnya bagi siswa yang belum ada kegiatan apapun, kita banyak ditawarkan ekskul ya. Karena di sini kita pembina PMR, ini Bunda, yang cowok itu masih minim sekali karena kebanyakan di ekstra PMR itu anggotanya cewek. Jadi sulitnya kita untuk merangkul adik-adik yang cowok. Mungkin kalau boleh ya, saya kasih input masukan, butuh sosialisasi. Kali-kali dari perwakilan kelas itu dikumpulkan jadi satu, dikasih video gambarannya, kita sosialisasi bagaimana ya kegiatan-kegiatan yang sangat menarik itu diinformasikan lewat sosialisasi. Kita butuh sosialisasi untuk mengenalkan. Ada peribahasa tak kenal maka tak sayang, bener nggak? Betul. Nah, kalau Pak kemarin siapa teman-teman? Pak Yusuf. Ya, Bina Pramuka. Nah, tak kenal maka Tak nikah. nah sama saja. Karena gini, mindsetnya anak-anak PMR apaan sih gitu kan, kegiatannya apa saja pasti monoton, bikin boring. Nah, karena ketidaktahuan mereka, taunya ya hanya nolong teman-teman yang pingsan, nolong anak ketika kecapean, anak ketika terluka, bayangannya itu hanya itu saja. Mereka nggak tahu bahwa belajar di ekstrakurikuler PMR itu diajarkan kedisiplinan, ilmu kesehatan, memupuk rasa sosial yang sangat luar biasa, punya jiwa kebersamaan, kekompakan. Pasti kan ada yang namanya kegiatan-kegiatan bersama, mungkin outbound dan sebagainya. Mungkin butuh dikenalkan seperti itu. Itu ya teman-teman. Bisa jadi masukan nih ya dari Bunda nih. Iya, perlu dikumpulin. Itu ada peribahasa tak kenal maka tak
tak sayang. Bagaimana orang itu jatuh cinta ke kita kalau kita tidak memberikan perhatian. Nah, dengan perhatian kita tahu, Mbak Kiki atau Bu Kiki itu ini ya orangnya perhatian, lemah lembut dan sebagainya. Kalau taunya seliweran doang, nggak bakal kenal. Bagi sahabat gitu, yang ingin kenal lebih sama Bu Kiki yang masih jomblo, silakan hubungi saya. Kontak pesan Biro Jodoh. Kira-kira ada lagi yang mau diceritakan? Seru banget ya, seru banget ternyata. Ada nggak? Ada Bu kegiatan outbound waktu penerimaan anggota PMR. Oh iya. Sampai hujan-hujanan itu ya. Ternyata untuk menjadikan atau mau bergabung itu ada outbound dulu loh teman-teman ya. Kita kenal dulu ya. Jadi dari siswa baru Kita seru-seruan bareng. Iya. Biar lebih Akrab, ya, Jadi betul sekali. apa ya, bisa nemuin chemistry gitu ya. Biar berjodoh ya kayak gitu, harus berjodohan dulu gitu ya Bu Kiki ya. Sudah kayak nggak ada yang diceritakan lagi. By the way, terima kasih sudah mampir di podcast kami, sudah ngobrol seru, dapat ilmu yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan bagi siswa yang belum tertarik ikut atau gabung di ekstrakurikuler PMR, silahkan ya, menarik banget dan ilmunya bisa bermanfaat sampai kalian tua nanti ya. Amin. Dan Ya. yang jelas ikut kegiatan PMR pasti hatinya mulia karena niatnya nolong orang lain dan bisa bermanfaat untuk masyarakat luar. Baik sahabat Wiku, terima kasih sudah setia dengan kami. Jangan lupa yang